Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podcast Asik bersama Divisi PSDM. Kita sambut kakak dari PSDM. Halo. 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 Gimana nih kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat kamu? Ya sebelumnya perkenalan terlebih dahulu biar teman-teman di rumah pada tahu nih tapi sama itu ya jabatannya. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Aldi Agustian, mahasiswa dari Prodi Manajemen angkatan 18. Kebetulan saya menjabat sebagai Ketua Divisi dari PSDM HMM Manajemen. Silakan, dan di sebelah saya ada wakil saya. Perkenalkan, nama saya Sain Wahid. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua Divisi PSDM. Oke, boleh nanya nih berarti ya. Dari kakak di sini nih kesibukannya akhir-akhir ini apa sih? Saya dulu atau saya dulu? Iya kan udah angkatan tinggi nih kan, udah jadi kadif sama kadif. Oke. Mungkin karena kita di sini ada di angkatan 18, jadi kebetulan kami di semester 7, selain kesibukan kami di organisasi, mungkin di luar organisasi kami ada beban skripsi. Cuman ya sambil dijalani aja, sambil proses juga di organisasi. Dan mungkin dari Sain, Ya sama saja sih. Saya juga di semester 7 ini sibuk skripsi seperti itu. Kesibukannya ya, apalagi sekarang juga penelitian kan kayak gitu. Jadi benar-benar ya harus dijalani lah. Kalau boleh tahu nih, ada target lulus nggak dari kakak di sini? eh, Kapan nih kalau boleh tahu? kalau target ya pasti setiap orang pasti punya Iya. target yang terbaik ya, tentunya secepat mungkin kayak gitu. Cuman kita nggak tahu ya kenyataannya gimana. Yang penting kita berharap dan punya planning, mudah-mudahan bisa terrealisasi kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa 3,5 tahun atau maksimal 4 tahun seperti itu. Ya teman-teman doain ya buat kakak di sini biar cepat lulus Amin. dan dimudahkan dalam skripsiannya. Amin. Oke, ini kan berhubungan dengan divisi PSDM. Kebetulan saya juga divisi PSDM. Ya. Saya mau nanya nih, divisi PSDM itu apa sih gitu? PSDM, mungkin dari aku, menurut aku pribadi gitu ya, kita ngobrolnya pakai aku kamu aja ya, biar Oke. santai gitu. Oke. Jangan terlalu formal. Kalau menurut aku sendiri, PSDM itu pengembangan sumber daya mahasiswa yang dimaksudkan untuk bagaimana divisi tersebut itu melatih ataupun bisa mengangkat dari pengembangan dari sumber daya dari setiap mahasiswa yang ada, seperti itu. Jadi tidak hanya berfokus pada perkenalan ataupun pengakraban, tapi lebih ke bagaimana caranya mahasiswa ataupun teman-teman yang ada di organisasi ini tuh berkembang gitu, dari segi non akademik ataupun dan akademiknya, seperti itu. Mungkin tambahan dari Mas Sain? Ya mungkin divisi PSDM itu apa ya, inti dari semua divisi gitu. Jadi di mana divisi PSDM itu juga bisa merangkul, intinya kita juga ada banyak prokol gitu loh. Jadi ya seperti itu. Untuk divisi PSDM sendiri pun tugasnya juga sangat harus Perhatikan. diperhatikan ya, harus benar-benar. Berarti PSDM itu bukan pengembangan sumber daya manusia ya kak? Kalau di MPS itu mahasiswa. Ya, Oke. betul. Karena kita konteks dan tujuan ataupun targetnya kita mahasiswa. Jadi kita ganti singkatan dari M belakangnya itu jadi mahasiswa kayak gitu. Dari anggota divisi PSDM di MPS itu ada berapa sih kak? Untuk sampai sekarang alhamdulillah ada 12, termasuk kita dari angkatan 18 ada 3 orang. Mungkin sisanya di angkatan 19 dan 20 seperti itu. Cowoknya ada berapa nih kak? Apakah lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau cowok sih lebih sedikit kayaknya. Ada berapa? Coba. Ada berapa ya? 5 lima orang. Sedikit ya kak, Iya, dari 12 sisanya. ya. Sisanya itu cewek. Karena kebetulan melihat dari oprek kemarin ataupun rekrutmen kemarin, kebanyakan yang berpartisipasi itu
perempuan. Dan memang kita juga dari kami berusaha menyeimbangkan, akan tetapi ya karena memang keterbatasan dari gender laki-laki, ya mau nggak mau kita ada kelebihan dari perempuan, tapi tidak mengurangi rasa semangat ataupun kinerja kami seperti itu. Oke, lanjut ya. Dari proker PSDM itu ada apa aja sih Kak? Boleh disebutin dan ceritain gitu. Mungkin kalau nyebutin Mas Sain ya, nanti aku Oke. coba jelasin. Ada berapa nih satu-satu. Kak? Kebetulan proker PSDM itu ada 9. 9 Ada banyak 9, banget ya. Banyak banget. Jadi benar-benar sibuk lah. Sibuk banget lah. Itu mungkin yang pertama tuh ada reward, terus ada punishment, terus ada makrab, dan juga ada itu digabung dengan jalan-jalan akhir. Terus juga ada oprek, kemarin sudah dilaksanakan juga. Habis developing Terus ada kita. duta, terus ada webinar juga ada. Insya Allah webinar akan dilaksanakan nanti pertengahan atau akhir Januari ini. Ntar lagi ya. Ntar lagi. Di Mungkin tahun- di tahun berikutnya kita ada target untuk proker sisa-sisa proker kita di masa kepengurusan sekarang. Kebetulan kita menjabat sampai akhir periode itu bulan Januari. Mungkin bisa aku jelaskan ya satu-satu. Mungkin dari reward yang pertama. Pertamanya sih aku sama Sain membuat proker itu berdasarkan adanya melihat dan membuat dulu strategi bagaimana proker yang baik gitu untuk kedepannya sesuai dengan visi misi dari pimpinan pertamanya. Terus kita membuat strategi bagaimana si proker ini ada yang berjangka panjang, berjangka menengah, dan berjangka pendek. Dan bagaimana anak-anak dari anggota kami itu bisa mengefektifkan dan bisa bertanggung jawab dari setiap proker yang ada. Jadi kita buat ada 9 kesimpulan proker tersebut. Reward yang pertama, reward ini kami buat untuk mengapresiasi bagaimana kita bisa mengapresiasi kinerja dari setiap anggota yang ada di HMPS kayak gitu. Karena kita tentu pahami bahwasanya sumber daya mahasiswa untuk meningkatkan kinerja ataupun tetap mengefektifkan mahasiswa itu dengan adanya apresiasi seperti itu. Mungkin lanjut ke punishment. Sebelumnya benar nih Kak. Oke. Apresiasi yang dilakukan dari PSDM itu buat mahasiswa di HMPS Management tuh ngapain gitu? Apakah ada hadiahnya atau di-upload atau gimana? Jadi apresiasinya itu kita kan apa namanya tuh reward ya. Reward tuh kita 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Nah itu dilihat dari kinerja, anggota HMPS itu sendiri. Itu dilihat nanti dari penilaiannya sendiri itu nanti oleh setiap divisi ya. Untuk di setiap divisi itu memberikan penilaian. Jadi bukan hanya dari PSDM itu sendiri. Jadi penilaian tersebut pun apa ya istilahnya? Se-HMPS. Sampai gitu. Oke. Terus dari itu kita simpulkan dan kita ambil suara terbanyak mana mahasiswa yang benar-benar istilahnya kinerjanya paling terbaik. Dan kami apresiasi dengan collab juga dengan dari Kominfo untuk membuat pamflet dari foto orang yang istilahnya tuh mendapatkan reward tersebut dan di-up di grup besar, dan sesekali kita juga meng-up di Instagram seperti itu. Oke, lanjut. Untuk yang kedua mungkin dari punishment ya. Tadi kan sudah disebutkan bahwasanya ada apresiasi dan tentu saja kita harus membuat punishment untuk mahasiswa karena kita di sini belajar berorganisasi, tentu harus adanya kedisiplinan baik itu dari mahasiswanya ataupun dari hal-hal lain seperti itu. Tujuan kami membuat punishment ini sebagai langkah tegas kami dari PSDM untuk menertibkan ataupun mengembangkan sumber daya mahasiswa yang ada di HMPS agar lebih disiplin dan lebih baik lagi dengan memberikan 3 hukuman. Apa aja tuh Kak? Kita ada 3 hukuman, yaitu 3 SP. Yang pertama SP1 itu berupa peringatan bagi mahasiswa ataupun anggota yang kurang aktif. Itu peringatannya dipanggil atau melalui chat atau bagaimana? Mungkin lebih ke dipanggil dulu oleh divisi, nanti diberi nasihat dan pimpinan juga. Yang istilahnya lebih ke teguran lah dulu, teguran secara lisan untuk yang SP1. Yang SP2 itu lebih ke teguran keras dan mungkin pemanggilan dari
orang tersebut dan kita kasih punishment seperti kalau di sekolah tuh dulu tuh di skors kayak gitu, dan di SP3 yaitu tidak langsung kita keluarin aja karena memang kita di sini bersikap tegas dengan berbagai alasan, tapi untuk sampai ke SP3 ini harus banyak banget pertimbangan dan banyak banget yang harus kita siapkan untuk bisa mengeluarkan orang tersebut, apakah layak dipertahankan ataupun tidak, seperti Itu menggunakan surat atau baru dipanggil baru dikasih surat? itu lebih teknisnya, itu lebih kita memberikan dulu karena SP1 dan SP2 tidak digubris misalkan ya, ataupun tidak adanya perubahan dari orang tersebut, kita lanjut ke SP3 dengan memberikan surat peringatan dari tertulis dengan pengeluaran secara tertulis dulu, dan kita juga memberikan Surat resmi. surat resmi dari HMPS seperti itu. Oke. Yang ketiga mungkin tadi ada sahabat TPC yang belum belum disebutkan ya oleh Mas Sain. Sahabat TPC lebih ke tadinya aku sama Sain itu membuat sahabat TPC pengen salah satu tujuannya itu untuk bisa merangkul semua divisi yang ada, karena yang kami ketahui dari permasalahan setiap organisasi itu tuh kurangnya interaksi gitu dari setiap divisi ke divisi lain, kurangnya ikatan ataupun kurangnya keakraban ataupun kurangnya pemantauan dari salah satu pihak, karena di sini kami bisa dikatakan PSDM itu sebagai yang paling harus mengamati dan mengawasi dari semua anggota itu. Dan kami bagaimana cara mengefektifkannya dengan sahabat divisi. Dari 12 anak dan beberapa divisi, kita taruh setiap anaknya di setiap divisi tersebut untuk menjadi telinga maupun penasehat maupun jembatan dari divisi yang ditanggung jawabi dengan PSDM lalu ke pimpinan. Jadi agar jalur koordinasinya itu lebih satu dekat. arah ya. Seperti itu, biar tertata. Selanjutnya yang keempat mungkin ada Ini masih jangka pendek atau udah masuk ke jangka menengah? Masuk ke jangka menengah ya. Oh ya, mungkin kemarin yang oprek sama sekolah HMPS kemarin, kebetulan penanggung jawabnya Mas Sain, bisa dijelaskan gimana teknis dari oprek magang tersebut? Oprek magang. Jadi di HMPS sendiri itu ada broker yang namanya oprek magang. Itu tuh dikhususkan untuk angkatan 20. Seperti itu. Jadi di oprek sendiri itu jadi tidak segampang itu masuk. Jadi ada prosesnya. Ada sangat panjang seperti itu. Dari mulai pendaftaran, terus juga pengumpulan persyaratan, berkas, terus ada wawancara juga, dan terakhir itu ada pengumuman seperti itu. Jadi kemarin ketika oprek itu dilaksanakan di bulan April tahun 2021. Itu yang daftar alhamdulillah cukup banyak, mungkin hampir 50-60-an lah. Itu yang diterima di HMPS kita? Itu yang diterima di sekitaran 40. Ya mungkin hampir seperempat karena kita menyesuaikan kebutuhan yang ada seperti itu. Ingin menambahkan dikit mungkin dari oprek sendiri, kemarin kita ada sekolah magang. Itu oprek yang pertama, kita ketika lolos setelah pengumuman langsung kita kemarin sekolah magang. Jadi sebelum menjadi anggota resmi kita langsung memberikan dulu mereka magang terlebih dahulu untuk beradaptasi di HMPS itu seperti apa. Setelah magang selesai, dan magang ini tuh ada selama 3 bulan ya. Selama 3 bulan beradaptasi, dan nanti ada oprek lagi. Oke, sebelum lanjut nih Kak, boleh ada minuman diminum. Makasih banyak. Ini sponsor atau gimana sih? Enggak ada. Makasih banyak ya. Ya, diminum ya. Iya, diminum. Aku juga minum Terniat sekali ya membuat kopi. Tapi nggak apa-apa, apresiasi buat anak-anak. Kan dingin-dingin harus minum yang hangat-hangat. Benar. Oke, lanjut. Selanjutnya ada tadi sampai mana? Sampai oprek ya? Oprek. Tadi berarti berempat, berarti ada sisa 5 proker lagi. Yang pertama, yang kelima mungkin ada evaluasi triwulan. Evaluasi triwulan ini bertujuan untuk sarana evaluasi dari seluruh anggota HMPS, dan dilaksanakannya itu setiap 3 bulan sekali. Itu lebih ke
evaluasi dari setiap kinerja ataupun program kerja dari setiap divisi kayak gitunya. Nanti kita evaluasi bareng-bareng kekurangannya bagaimana, kelebihannya kayak gimana. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng dan kita cari solusi atau bagaimana cara bisa tetap atau bahkan meningkat untuk kinerja ke depannya. Itu sistemnya di setiap divisi maju ke depan atau mereka hanya bersuara di forum atau gimana? Gimana Mas Said? Itu dilaksanakan kan secara offline kalau memungkinkan. Nah itu nanti setiap divisi itu memaparkan Iya, memaparkan hasil kerjanya selama 3 bulan. selama 3 bulan. Dan disebutkan juga kekurangannya apa, nanti dicari solusinya bareng-bareng sebagai laporan kepada seluruh anggota seperti itu. Mungkin seperti itu untuk evaluasi 3 bulan. Oke, selanjutnya ada ini udah ke berapa nih? Udah Baru ke 5, 5. Iya, ada masih 4 4 lagi lagi, nih. tenang aja. Masih lama pembahasan kita. Yang ke-6 ada podcast asik. Ya, berarti yang, ini ya, yang sekarang kita ini laksanakan nih. ini seperti itu. Ini gimana podcast Gimana asik? nih? Mekanismenya kayak gimana misain? Gimana sih Pak sih? Podcast asik. Ngobrol-ngobrol aja ya. Ya, betul. Jadi lebih ke ini tuh tujuannya kenapa kita membuat podcast asik, lebih ke ingin pendekatan dari setiap divisi dengan PSDM kayak gitu, dengan ngobrol-ngobrol asik seperti ini, memberikan pemahaman juga buat yang nonton gitu kan. Nanti ini diupload di YouTube, di IG dan lain-lain, nantinya ini tuh bisa jadi sarana informasi ataupun bisa menambah pengetahuan dan Khususnya wawasan. orang-orang yang masuk HMPS Nah, selanjutnya. betul, seperti itu. Jadi sebagai sarana untuk mempererat juga, jadi saling mengetahui informasi dari setiap divisinya kayak gitu. Dan ini dilaksanakan 1 bulan sekali, 1 bulan sekali dengan host yang berbeda dari setiap anggota PSDM dan divisi yang berbeda juga seperti itu. Oke. Selanjutnya ini udah ke-6, berarti kurang 3 nih, Kak. Apalagi Mas Ain? Tinggal apa sih? Webinar udah tadi disinggung sedikit, apa mau dijelaskan? HMPS Developing. Nih, HMPS Developing mungkin kita outputnya mau membuat webinar karena lebih ke tujuannya HMPS Developing ini untuk mengembangkan ataupun memberikan syarat pengetahuan terhadap anggota. Kan tetapi kita di sini menargetkan untuk webinar ini untuk semua kalangan ataupun untuk terbuka untuk umum. Insya Allah mudah-mudahan nanti di tanggal 15 Januari 2022 bisa terrealisasi dengan pembicara yang asik, jangan sampai lupa nonton. Ini dari juga. luar nggak nikah pembicaranya? Oh iya, kebetulan kita ngambil pembicara dari luar karena disesuaikan juga dengan tema nantinya yang udah kami siapkan. Maaf belum bisa kami sebutkan di sini. Nanti Masih ada ditunggu aja informasinya. Nanti ada pamfletnya Ya. disebar kok, tenang aja. Jadi siap-siap aja buat bisa ikut. Insya Allah bermanfaat. Gratis mungkin nggak nih, Kak? Apa berbayar? Kayaknya melihat dulu kondisi keuangan, Oke. tapi kita usahakan yang terbaik gitu ya, Oke, buat oke. bisa gratis karena tujuan kita ya untuk memfasilitasi anggota dan mungkin mahasiswa yang ada di manajemen gitu untuk bisa menambah ilmu dan wawasan terkait hal-hal yang berhubungan dengan manajemen seperti itu. Dan juga pembicara juga bukan main-main. Bukan main-main seperti apa Mas Ain? Bukan main-main. Keren lah ya Keren walknya ya. banget. Ditunggu aja dah. Iya betul Oke. sekali. Jadi ini online atau hybrid, offline? Mungkin lebih ke Online hybrid ya? sih. Oh, kalau Hybrid ini, panitianya? ya panitianya. Mungkin untuk panitia kami siapkan secara offline karena memang keterbatasan dan memang keadaan masih seperti ini. Jadi hanya panitia yang dan pembicara mungkin yang ada di ruangan dan nantinya untuk peserta bisa secara online seperti itu. Selanjutnya udah 7 ya? Orang 2 nih, Kak, sedikit lagi. Sedikit lagi. Karena saking banyaknya Saking setahun banyaknya. 9 broker. Dua lagi kita percepat aja. Mungkin ada duta manajemen dan farewell party ya. Mungkin farewell party di sini kita mengambil makrab internal dari seluruh anggota HMPS. Dan alhamdulillah untuk makrab ini udah dilaksanakan kemarin di sekitar bulan November ya. Sekitar bulan November di Batu Raden. Itu di villa? Iya, di villa. Konsepnya kita ambil villa karena memang waktu itu kondisi dan cuaca memang tidak bisa ditebak dan keseharian lebih sering hujan, jadi kita ambil aman aja di villa. kayak Berapa malam tuh, Kak, makrabnya? Itu makrab dilaksanakan 1 hari 1 malam dengan kita memakai 2 villa dengan konsep
tujuan kita magang di sini untuk meningkatkan juga kinerja dan mengembangkan juga dan lebih mempererat dari anggota ke anggota yang lain untuk saling mengenal dan saling akrab satu sama lain seperti itu. Apakah Makrab ini kolaborasi dengan divisi lain atau hanya PSDM saja? Kebetulan untuk kepanitiaan kemarin dari PSDM doang, cuman kami di sana mengadakan berbagai acara, baik itu acara formal dan formal, dan oh iya lupa collab sih kemarin dengan keagamaan. Iya. Ya. Ngapain tuh Kak? Kalau collabnya sama keagamaan gitu, keren banget kan? Kita tetap pengen mengadakan apa ya yang namanya tuh kita kan kuliah di UMP ya, istilahnya Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berbasis Islami kayak gitu. Agamanya kental. Nah, kita juga pengen menerapkan nuansa Islami tetap ada gitu di dalam sebuah organisasi. Jadi kita collab dengan keagamaan, dengan teknis di sana kita mengaji zikir bareng seperti itu. Nambah-nambah pahala juga kan dan menambah istilahnya biar kita tuh lebih enak kayak gitu. Mungkin selain makrab, insya Allah mungkin rencananya kami tadinya ada jalan-jalan akhir akan tetapi memang kondisi masih seperti ini. Insya Allah mungkin kami akan ganti ke acara penutupan masa kepengurusan periode sekarang seperti itu. Dan insya Allah mungkin akan dilaksanakan di akhir Januari mudah-mudahan. Itu kepanitiaannya gimana ya Kak untuk penutupan kepengurusan? Dan untuk kepanitiaan insya Allah mungkin karena ini acara penutupan dan acara cukup besar, kami menyiapkan kepanitiaan dengan meminta tolong ke semua divisi untuk bisa mengirimkan perwakilannya satu orang. Satu orang saja? Iya. Oke. Mungkin selanjutnya ada duta manajemen gimana Mas Ein? Ya apakah itu akan terlaksana atau tidak? Dan katanya mau bentar lagi mau demis kan, Iya. sudah mau selesai gitu, itu gimana? Pokoknya Terkait kita program terlalu tersebut. Untuk duta manajemen sendiri sih kita rencana tuh tadinya ya itu kan ketika memang perkuliahan udah offline ya itu kan kemungkinan kan kita kuliah offline di bulan Februari rencananya, semoga kan kondisi baik Mendukung. mendukung. Tetapi kita demis di Bulan Januari akhir. Nah seperti itu jadi ya walau alam lah. iya. Nanti kalaupun memang masih bisa kita usahakan yang terbaik. Tapi kalaupun memang belum bisa, mungkin masih bisa nanti dilaksanakan di periode selanjutnya untuk sebagai sarana pemasukan kayak gitu. Mungkin seperti itu dari proker sih dari kami. Kebanyakan ya. Terlalu panjang. Terlalu panjang. Oke, terima kasih kepada Bang Aldi dan Bang Sayin yang sudah hadir di sini. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow IG HMPS Management dengan nama HMPS Management UMP untuk mengikuti update terbaru dari IG HMPS Management ini. Dan jangan lupa untuk like, Komen. Subscribe. YouTube channel HMPS Management UMP. Thank you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.